misalnya, itu perlindungan hukumnya hanya 20 tahun dan 10 tahun untuk paten sederhana. Untuk desain industri, perlindungan hukumnya 10 tahun. Berbeda dengan merek, desain industri perlindungan hukumnya setelah berakhir 10 tahun tidak bisa lagi diperpanjang. Sementara kalau merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, pemilik merek yang dilindungi dalam jangka waktu 10 tahun setelah berakhirnya hak tersebut, 6 bulan sebelum atau 6 bulan sesudah berakhirnya hak tersebut, masih bisa meminta perpanjangan untuk perlindungan hukum dalam jangka waktu 10 tahun ke depannya. Jadi Anda bisa lihat variasi perlindungan hukum yang berbeda antara satu isu hak kekayaan intelektual dengan isu hak kekayaan intelektual lainnya. Nah, sekarang kita coba masuk ke satu demi satu poin tersebut secara umum. Kita mulai dari hak cipta. Hak cipta itu ada pada 3 bidang, yaitu ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Jadi karya-karya yang berada dalam ranah ilmu pengetahuan seperti buku, karya tulis lain, pidato, kuliah, itu berada pada ranah ilmu pengetahuan dan dilindungi oleh hak cipta. Kemudian ada seni dan sastra seperti lagu, musik, puisi, itu juga dilindungi oleh hak cipta. Hak cipta itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara secara otomatis kepada si pencipta. Artinya, untuk perlindungan hukum hak cipta, Anda bisa dapatkan sekalipun Anda tidak mendaftarkan hak cipta Anda tersebut. Misalnya tesis Anda nanti, itu ada hak cipta atas nama Anda. Anda tidak perlu daftarkan hak cipta atas tesis Anda, baru Anda mendapatkan perlindungan hukum, melainkan secara otomatis hukum hak cipta di bawah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 akan memberikan perlindungan hukum kepada Anda. Lalu jika Anda tetap ingin mendaftarkannya, tentu tidak ada persoalan dengan tersebut. Malah akan lebih baik jika Anda melakukan pendaftaran atas hak cipta yang Anda miliki tersebut. Kemudian saudara, hak cipta itu di dalamnya ada 2 macam hak yang melekat, yaitu moral rights atau hak moral dan economic rights atau hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang dimiliki oleh si pencipta atas karya atau ciptaannya, di mana dengan adanya hak moral itu orang tidak boleh merubah bentuk, isi, karena hak moral itu sifatnya inherent atau melekat pada karya ciptanya. Orang tidak boleh merubah bentuk atau isi dari ciptaan itu tanpa seizin dari penciptanya atau tanpa adanya lisensi. Berbeda halnya dengan hak ekonomi. Hak ekonomi itu bisa dialihkan atau beralih kepada pihak lain, di mana dengan adanya hak ekonomi atau economic rights tadi, si pencipta bisa memperoleh royalti. Royalti adalah bentuk apresiasi kepada si pencipta, di mana dalam prakteknya royalti itu dituangkan ke dalam kontrak lisensi. Lisensi sendiri adalah izin. Tanpa adanya izin atau license atau lisensi dari pencipta, maka orang lain tidak boleh mempergunakan karya tersebut. Berikut Anda bisa lihat contoh sertifikat hak cipta yang memberikan perlindungan hukum bagi penciptanya. Kita masuk ke isu yang kedua, yaitu tentang paten. Paten berasal dari bahasa Inggris dari kata patent atau letters of patent. Patent sendiri dalam bahasa Inggris itu mengadop istilah asing dari kata pateri. Pateri itu artinya membuka diri. Apa yang dibuka? Seorang penemu yang dalam istilah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten disebut sebagai inventor, wajib membuka apa yang dia temukan atau apa yang menjadi invensinya untuk diperiksa sebelum dinyatakan apakah invensinya itu layak atau tidak layak untuk diberikan perlindungan hukum. Nah, disinilah salah satu letak perbedaan antara paten dengan hak cipta. Kalau hak cipta tadi terletak di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, kalau paten terletak di bidang teknologi. Penemuan-penemuan atau invensi-invensi di bidang teknologi itu merupakan syarat bagi seseorang untuk bisa memperoleh perlindungan hukum atas paten selama jangka waktu 20 tahun untuk paten dan 10 tahun untuk paten sederhana. Adapun perbedaan antara paten dengan paten sederhana, kalau dalam paten itu ada
persyaratan langkah inventif. Paten sederhana itu sifatnya hanya mengembangkan produk atau invensi yang sebelumnya sudah didaftarkan. Jadi sifatnya pengembangan untuk paten sederhana sehingga jangka waktu perlindungannya 10 tahun dan tidak mensyaratkan adanya langkah inventif. Kita masuk ke isu yang ketiga tentang desain industri. Desain industri adalah produk-produk yang bisa berbentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Perbedaan antara 2 dimensi dengan 3 dimensi, kalau 2 dimensi produk-produknya itu hanya memiliki panjang kali lebar. Sementara kalau 3 dimensi itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Perlindungan untuk desain industri dalam bentuk 2 dimensi itu berkenaan dengan warna, pola, garis, dan sebagainya. Sementara untuk 3 dimensi mencakup konfigurasi, bentuk, dan tampilan. Nah, karya-karya yang berbentuk 2 dimensi atau berbentuk 3 dimensi atau gabungan dari 2 dimensi dan 3 dimensi tadi bisa mendapat perlindungan desain industri selama jangka waktu 10 tahun. Persyaratannya adalah bahwa produk tersebut harus novelty atau punya unsur kebaruan. Saudara sekalian, novelty merupakan persyaratan yang pada umumnya dimiliki oleh isu-isu hak kekayaan intelektual. Adapun titik tekan dari desain industri adalah bahwa desain industri itu lebih mengutamakan kepada nilai estetik atau keindahan. Oleh karena itu, desain industri itu saudara merupakan gabungan dari konsep perlindungan di dalam paten dan konsep hak cipta. Kalau di dalam paten ada applicable for industry atau nilai aplikatif industri itu ada pada paten. Kalau di dalam hak cipta itu ada nilai estetika atau keindahan, maka desain industri menggabung kedua konsep ini dengan produk yang memiliki nilai estetika tetapi aplikatif industri atau diterapkan dalam bidang industri. Aplikatif industri itu artinya produk itu bisa diproduksi secara massal dan bisa dipasarkan. Kira-kira rumusnya, hak cipta di bawahnya ada nilai estetika, tambah paten di bawahnya ada aplikasi industri, sama dengan desain industri di bawahnya estetika plus aplikatif untuk industri. Nah, kita masuk ke poin berikutnya, rahasia dagang, trade secret. Rahasia dagang itu mensyaratkan 3 komponen. Yang pertama, harus ada informasi yang tidak diketahui publik. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, rahasia dagang harus memiliki nilai ekonomi. Jadi rahasia itu bukan sekedar rahasia yang tidak diketahui orang lain, tapi punya nilai ekonomi yang kalau jatuh ke orang lain akan diuntungkan secara ekonomi. Sebaliknya, rahasia yang dimiliki oleh si pemilik rahasia dagang itu bisa mendatangkan keuntungan ekonomi bagi dirinya. Itu syarat yang kedua. Lalu yang ketiga, rahasia dagang itu membebankan kewajiban bagi si pemilik rahasia dagang untuk menjaga kerahasiaannya. Sebab agak unik di dalam perlindungan rahasia dagang ini, saudara. Di mana di dalam rahasia dagang ini perlindungan hukum akan berakhir ketika rahasianya bocor. Jadi tidak ada batas waktu tertentu seperti hak cipta, paten, dan desain industri tadi dalam perlindungan hukum terhadap rahasia dagang, melainkan sifatnya tetap akan dilindungi sepanjang informasi yang dirahasiakan itu tidak sampai jatuh ke orang lain. Contoh, saudara, produk-produk yang dilindungi oleh rahasia dagang itu adalah Coca-Cola atau mesin pencari Google, Kentucky Fried Chicken. Nah, apa keuntungan rahasia dagang? Keuntungan rahasia dagang tidak mensyaratkan karya intelektual seperti halnya paten. Jadi kalau dalam paten perlu adanya pemenuhan syarat intelektual, namun tidak demikian halnya dengan rahasia dagang. Jika dilihat dari jangka waktu perlindungannya, tentu saja rahasia dagang lebih menguntungkan karena tidak ada restriksi atau batasan waktu bagi perlindungan hukumnya. Proses perlindungannya tidak serumit atau semahal paten, dan yang terakhir, keuntungan dari rahasia dagang ini adalah lingkup dan perlindungan geografis lebih luas daripada paten. Nah, saudara, bagaimana cara untuk memperoleh perlindungan rahasia dagang itu? Jawabnya, perlindungan hukum untuk rahasia dagang itu bersifat otomatis. Jadi Anda tidak perlu, garis bawah, tidak perlu mendaftarkan
rahasia dagang itu, karena kalau didaftarkan tentu bukan rahasia lagi namanya. Nah, ini poin kritis yang harus hati-hati dipahami. Kalau rahasia dagang, tidak perlu adanya pendaftaran untuk perlindungan hukum. Untuk hak cipta sifatnya opsional, artinya boleh didaftarkan, boleh tidak. Jadi jangan sampai ada pemahaman bahwa hak cipta tidak perlu didaftarkan. Hak cipta itu tergantung kepada si pencipta apakah dia mau mendaftarkannya atau dia tidak mendaftarkannya. Karena perlindungan hukum tetap diberikan apakah didaftarkan atau tidak didaftarkan. Nah, kalau rahasia dagang justru memang tidak perlu didaftarkan, bukan pilihan tapi memang tidak perlu didaftarkan. Adapun yang perlu didaftarkan dalam rahasia dagang adalah lisensinya atau izin yang diberikan kepada pihak lain yang akan memanfaatkan rahasia dagang. Adapun hal-hal yang digolongkan sebagai rahasia dagang adalah sebagaimana berikut. Formula suatu produk yang kompleks, sulit dianalisa, teknik pembuatan yang rumit, dan menjadi keunggulan dari produsennya, seperti proses di dalam pabrik farmasi, pabrik semikonduktor, minuman ringan, dan lain-lain. Kemudian yang juga bisa digolongkan sebagai rahasia dagang adalah informasi mengenai strategi perusahaan, production line, marketing plan, dan informasi penting lainnya yang bisa mempengaruhi harga saham suatu public company bila diketahui oleh publik. Jadi ada banyak perlindungan yang bisa diberikan. Oh ya, program komputer yang dikembangkan untuk kepentingan suatu perusahaan itu juga bisa dilindungi di bawah rahasia dagang ini. Baik, kita masuk ke isu yang kelima tentang merek.